Halo, welcome back to my channel. Novel Sweet Bodyguard by Maria Handayani. Part 8, Patah Hati. Setelah Violet selesai ke rumah sakit, Violet mengajak Raymond keliling mall. Nonton yuk, ajak Violet. Gue ikut saja, apa mau lo? Ucap Raymond. Gue juga mau tahu keinginan lo. Lo mau nonton apa enggak? Dari tadi lo cuma ikutin gue tanpa bilang lo mau apa. Bahkan lo gak bilang mau beli minum atau ke toilet. Ucap Violet. Gue harus profesional dan ikutin mau lo. Ucap Raymond. Kalau gitu lo harus nurutin kemauan gue dengan sebutin apa yang lo mau sekarang. Ucap Violet. Raymond menggaruk dagunya yang tidak gatal. Raymond pun kebingungan menjawab Violet. Lo gak mau nurutin keinginan gue? Tanya Violet. Gue mau ke toilet saja deh, ucap Raymond. Gitu dong dari tadi. Sana ke toilet, gue tunggu lo di sini, ucap Violet. Gue gak bisa ninggalin lo sendirian, ucap Raymond. Ya udah, gue ke toilet juga, biar lo bisa ke toilet. Gue bakal keluar toilet kalau lo udah keluar, jadi biar lo bisa tenang, ucap Violet. Makasih Violet, ucap Raymond. Violet menggeleng pelan dan berkata, gak usah makasih segala, gue mau lo bersikap seperti biasanya, bukan sebagai bodyguard. Gue mau kenal diri lo, bukannya seorang bodyguard, ucap Violet. Raymond tersenyum dengan pipi sedikit memerah. Cute banget Raymond kalau pipinya merah, ucap Violet dalam hati. Toilet sekarang yuk, ajak Raymond. Oke, ucap Violet menganggukkan kepalanya. Raymond serta Violet menuju ke toilet. Sesampainya di depan toilet, Raymond tidak masuk dan melihat Violet yang berdiri di depan pintu. Violet yang melihat itu pun bertanya, lo kenapa nggak masuk? Raymond menggeleng pelan dan berkata, gue harus mastiin lo masuk ke dalam biar aman, biar gue bisa tenang, ucap Raymond. Oke, gue masuk sekarang deh, ucap Violet. Violet masuk ke dalam toilet dan begitu pula Raymond. Violet memperbaiki sedikit dandanannya, kemudian Violet keluar. Raymond masih belum selesai, sehingga Violet memutuskan pergi membeli minum. Dan saat Violet balik ke toilet, Violet melihat Raymond sedang menunggunya di depan pintu. Violet menyodorkan minuman itu ke Raymond. Raymond melihat Violet dan mengernyitkan keningnya. Raymond menerima minuman itu dan Violet melihat Raymond sambil meminum minumannya. Lo bukannya di dalam toilet? Apa gue yang terlalu lama di dalam? Bukannya lo bilang lo bakal nunggu gue keluar baru lo keluar, ucap Raymond. Sorry Ray, gue haus, jadi gue pergi beli minum dulu, ucap Violet. Lain kali lo harus nunggu gue, ucap Raymond. Lain kali? Berarti lo mau jadi bodyguard gue lagi dong, tanya Violet semangat. Gue gak tahu. Kemungkinan untuk sementara waktu nggak bisa, karena gue ada janji sama beberapa klien lain, jawab Raymond. Gue bakal bayar 2 kali lipat yang dibayar klien lo deh. Gue merasa aman kalau ada lo, ucap Violet. Raymond menggeleng pelan dan berkata, sorry, gue gak bisa. Ini bukan masalah uang, tapi masalah kepercayaan dan juga profesional. Violet yang mendengar jawaban Raymond langsung merasa sedih. Violet berjalan pergi sambil mengatur perasaannya yang terasa sedih. Raymond mengikuti Violet dari belakang. Gue bakal susah ketemu Raymond. Gimana gue bisa cari tahu tentang dia coba? Terus kalau gue kangen gimana? Ray nyebelin, ucap Violet dalam hati. Gue janji setelah gue selesai kerjaan dari semua klien gue bakal balik jadi bodyguard lo. Itu juga kalau lo mau, tawar Raymond. Violet langsung melihat ke arah Raymond dengan semangat.
Tentu saja gue mau. Memang biasa lo berapa lama sih kalau sama klien-klien lain? Tanya Violet. Tergantung pekerjaan dan permintaan dari klien gue, jawab Raymond. Memang lo masih ada berapa klien setelah gue? Tanya Violet. 5-6 klien lagi, jawab Raymond. Violet langsung merasa kecewa. Gue bakal lama banget gak ketemu Raymond dong. Payah deh Ray. Memang dia gak kangen gue apa kalau bisa selama itu? Ucap Violet dalam hati. Raymond pun berkata, gue janji deh kalau malam lo butuh temen curhat atau ngobrol, lo bisa telepon gue selama jam kerja gue udah selesai, ucap Raymond. Awas ya kalau bohong, ucap Violet menunjuk Raymond. Raymond pun tersenyum dan berkata, gue gak akan bohong sama lo. Gue janji, ucap Raymond. Kontrak lo sama Kak Kinan sampai kapan? Tanya Violet. Masih sekitar 4-5 hari lagi deh, ucap Raymond. Selama itu lo masih jadi bodyguard gue. Walau Kak Kinan udah pulang, tanya Violet. Iya, jawab Raymond. Bagus kalau gitu, gue bisa manfaatin beberapa hari itu untuk lebih dekat dan mengenal Raymond, ucap Violet dalam hati. Tiba-tiba seseorang memanggil nama Violet. Violet, panggil Ferardi. Violet pun berhenti berjalan dan melihat ke asal suara. Violet melihat Ferardi yang berada ke arahnya. Ferardi pun berkata, ternyata betul lo. Gue pikir gue gak bakal ketemu lo lagi. Lo apa kabar? Tanya Ferardi. Baik, Kak Ferardi sendiri apa kabar? Tanya Violet. Baik banget, apalagi setelah ketemu lo. Lo ngapain di sini? Tanya Ferardi. Biasalah, jawab Violet. Ferardi melihat ke arah Raymond. Itu siapa? Pacar, tanya Ferardi. Bukan, jawab Raymond. Ish, Ray nyebelin. Bilang ke iya biar gue senang. Dan Kak Ferardi bisa nyerah sama cintanya. Apa jangan-jangan Ray naksir Kak Ferardi lagi, makanya dia secepat itu bilang bukan, ucap Violet dalam hati. I see. Violet, boleh gue minta nomor handphone lo gak? Tanya Ferardi. Sorry kak, lain kali saja. Violet ada urusan penting, jadi Violet harus buru-buru pulang. Baik Kak Ferardi, ucap Violet berjalan pergi. Ferardi mengikuti Violet dari samping. Gue anter ya, ucap Ferardi. Gak usah kak, gue bisa pulang sendiri, tolak Violet mempercepat jalannya. Oh iya, gue minta nomor handphone lo dong, selama ini gue Ucapan Ferardi terhenti saat Violet meringis kesakitan. Aduh, perut gue sakit banget. Aduh, gue ke toilet dulu ya kak, bye, ucap Violet. Violet berlari ke arah toilet. Raymond mengikuti Violet namun tangannya ditahan Ferardi. Jauhin Violet, dia milik gue, ucap Ferardi ketus. Dia bukan milik lu atau siapapun, dan lo gak berhak ngatur hidup gue, ucap Raymond. Lihat saja, gue akan berhasil jadiin Violet pacar gue, ucap Ferardi emosi. Kalau niat sama dia tuh bukan ngejar jadi pacar, tapi jadi calon istri lo, ucap Raymond ketus. Raymond melepaskan tangan Ferardi dan berjalan pergi. Raymond menunggu Violet di dekat toilet perempuan. Tidak lama kemudian Violet keluar sambil celingukan. Saat Violet melihat Raymond, Violet pun tersenyum. Violet berlari menghampiri Raymond. Perut lo gak apa-apa? Tanya Raymond. Perut gue gak apa-apa. Gue alasan saja supaya bisa kabur dari Kak Ferardi, jawab Violet. Kenapa lo kabur? Gue lihat dia suka sama lo, ucap Raymond. Violet melihat Raymond dengan kesal. Karena gue gak suka dia, yang gue suka lupain aja lah, ucap Violet dengan kesal. Raymond melihat Violet dengan bingung. Violet pun berkata, gue males ngomong sama lu, ucap Violet cemberut. Violet berjalan pergi dan Raymond mengejar Violet. Maaf kalau gue ada salah, jangan marah please, ucap Raymond. Ish, dasar cowok gak peka,
ucap Violet dalam hati. Violet, jangan marah lagi ya, rayu Raymond. Gue gak akan marah kalau lo jawab pertanyaan gue, ucap Violet. Pertanyaan apa? Tanya Raymond. Lo udah punya pacar atau gebetan? Tanya Violet. Maaf Violet, gue gak bisa jawab. Peraturan dari perusahaan kalau kita gak boleh ngomongin masalah pribadi kita, walau kita sudah sangat dekat dengan klien kita, ucap Raymond. Klien? Ini namanya ditolak secara halus. Raymond nyebelin, pikirannya cuma peraturan sama kerjaan. Bete lah gue, ucap Violet dalam hati. Violet, maafin gue ya, ucap Raymond. Gue mau pulang, ucap Violet menahan air matanya. Raymond pasrah dan membawa Violet pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, Violet hanya diam dan melihat keluar jendela. Sesampainya Violet di rumah, Violet langsung masuk ke kamarnya dan mengurung diri. Violet menyalakan lagu dengan kencang. Raymond nyebelin, gue benci sama lo, ucap Violet memukul-mukul bantal. Air mata Violet mulai menetes jatuh. Lo jahat, lo gak suka gue, tapi lo perhatian ke gue. Lo buat gue suka sama lo. Raymond jahat, ucap Violet memukul bantal dengan emosi. Violet semakin menangis dan menenggelamkan wajahnya di bantal. Ternyata begini, namanya patah hati. Sakit banget rasanya, ucap Violet menangis histeris. Violet terus menangis ditemani lagu kencang. Malam harinya pintu kamar Violet terus diketuk dari luar. Violet, sudah malam, lo gak makan? Tanya Raymond berteriak. Violet menghapus air matanya dan mengecilkan volume musiknya. Gua gak lapar, jangan ganggu gue. Gue gak mau diganggu, teriak Violet kesal dengan suara seraknya. Violet kembali mengencangkan volume musiknya dan menutup wajahnya dengan bantal. Raymond melihat pintu kamar Violet dengan sedih. Maafin gua, ucap Raymond lirih. Raymond berjalan menuju dapur. Raymond membuatkan sandwich untuk Violet serta susu hangat. Raymond membawa susu dan sandwich itu ke kamar Violet. Raymond mengetuk pintu kamar Violet, namun tidak ada jawaban dari Violet. Suara musik Violet sangat kencang sehingga membuat Raymond harus kembali berteriak. Violet, gue tahu lo bilang gue gak lapar, tapi gue gak mau lo sampai sakit. Gue buatin lo sandwich sama susu hangat buat lo. Dimakan ya, teriak Raymond. Go away, teriak Violet. Gue taruh makanannya di depan pintu lo. Gue harap lo makan, teriak Raymond. Tidak ada jawaban dari Violet. Kemudian Raymond menaruh nampan makanan itu di depan pintu. Raymond berjalan pergi ke kamar tamu. Violet semakin menangis akibat perhatian Raymond. Gue gak butuh perhatian lo. Lo hanya akan buat gue semakin suka sama lo, ucap Violet semakin menangis. Violet melempar bantalnya ke arah pintu dan kembali menangis histeris. Sambung ke part 9. See you guys, love you.